Baik, kita lanjutkan untuk bagian berikutnya. Bagian berikutnya berbicara tentang pengaruh temperatur dan laju regangan saat pengujian tarik. Jika suatu material diuji pada variasi temperatur atau jangkauan temperatur, maka fenomena yang disebut dengan creep atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah mulur, ada juga yang mengatakan melar, itu dapat terjadi, yaitu di mana deformasi bergantung pada waktu. Regangan pada dari fenomena tersebut akan menghasilkan atau pada temperatur jangkauan temperatur tersebut akan menghasilkan deformasi plastis atau inelastis selama pengujian. Jadi apa itu deformasi bergantung pada waktu? Seperti kita ketahui, ketika kita melakukan uji tarik, maka deformasi atau patah atau necking yang terbentuk itu terjadi ketika terjadi pembebanan yang konstan, artinya bebannya naik secara konstan. Dan material akan mendapatkan pembebanan yang meningkat secara terus-menerus. Sedangkan pada fenomena creep, beban yang diberikan konstan, cenderung konstan. Dan dengan beban yang konstan tersebut, sebagai contoh di bawah area elastis, material tersebut dapat mengalami patah. Ya, patahnya akan terjadi pada waktu tertentu dengan catatan ada temperatur yang diterapkan pada material tersebut. Jadi mengapa dikatakan deformasi yang bergantung pada waktu? Karena material tersebut patah seiring dengan berjalannya waktu pada waktu tertentu, pada kondisi yang konstan, beban yang konstan dan temperatur yang konstan. Lebih jauh, laju regangan terjadi. Laju regangan akan menjadi lebih besar jika kecepatan saya ulangi lagi. Lebih jauh, laju regangan creep, laju regangan melar itu akan menjadi lebih besar jika kecepatan pengujian, artinya kecepatan uji tariknya itu dibuat menjadi lebih kecil, sehingga peningkatan kecepatannya menjadi lebih kecil, ya. Atau kecepatan crosshead-nya, ya, crosshead-nya dibuat 0,0001 sekian, ya. Dan itu menyebabkan fenomena creep memungkinkan akan terjadi, ya. Jadi semakin rendah kecepatan tariknya, itu menyediakan waktu untuk regangan melar terakumulasi, ya. Mendekati pembebanan konstan karena laju pembebanannya yang cukup rendah. Jadi perlu dipertimbangkan ketika melakukan pengujian, sangat penting untuk mengetahui laju regangan, karena ketika laju regangan divariasikan tentunya akan mempengaruhi sifat mekanis atau sifat dari pengujian tarik material tersebut, ya. Jadi ini merupakan satu variabel yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian untuk mahasiswa S1. Apa pengaruh laju regangan terhadap sifat mekanis tentunya pada pengujian tarik sebagai contoh. Untuk polimer itu dapat dilihat seperti yang sudah dijelaskan pada chapter 2 dan 3. Pengaruh creep itu umumnya sangat besar terjadi di atas temperatur gelas. Apa itu temperatur gelas? Temperatur transisi gelas atau temperatur transisi kaca itu adalah temperatur transisi ketika polimer berada pada kondisi
material tersebut dalam fase yang padat keras menjadi ketika melewati temperatur tersebut, material tersebut menjadi lebih lunak atau lebih fleksibel. Jadi ketika melewati temperatur gelas, temperatur tertentu, material tersebut akan mengalami perubahan karakteristik, ya, padat menjadi lebih lunak. Nah, umumnya pada kebanyakan polimer, creep pada material polimer itu dapat terjadi pada temperatur mendekati temperatur ruangan, sekitar atau di bawah temperatur ruangan. Jadi fenomena creep itu memungkinkan terjadi pada polimer walaupun temperaturnya pada temperatur ruangan, ya. Karena temperatur gelasnya itu tidak seperti pada material-material logam, ya, temperatur kristalisasi seperti yang kita ketahui itu perubahan fase dari material tersebut menjadi fase yang lainnya. Jadi untuk polimer memungkinkan terjadi fenomena melar pada temperatur mendekati temperatur ruangan. Sehingga pengujian tarik pada jenis material polimer itu perlu perhatian khusus, ya. Pengaruh laju regangan terhadap polimer itu juga perlu dipertimbangkan. Karena sekali lagi pada temperatur ruangan polimer dapat mengalami fenomena melar. Ini tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi sekalian saya jelaskan kembali. Ini tipe kurva pada jenis material logam dapat kita lihat di sini. Ada kurva yang tidak mengalami kurva penurunan sebelum patah dengan perlakuan quench, ya, menjadi lebih kuat. Sedang yang ini mengalami hot roll, artinya pengerjaan panas, ya, di rolling pada temperatur yang panas sehingga sedikit mengalami. Dan begitu juga ini jenis material yang berbeda, ya, mengalami kurva penurunan. Dan ini berbagai jenis paduan aluminium dengan perlakuan yang berbeda. T di sini sekalian kita flashback. T di sini artinya adalah perlakuan tempering. Ya, terlihat di sini material tersebut menjadi lebih kuat dibandingkan material tanpa perlakuan. Untuk logam dan keramik, pengaruh melar itu dapat terjadi cukup signifikan di sekitar temperatur 0,3 hingga 0,6 dari temperatur leburnya. Jadi tidak seperti polimer tadi hampir mendekati temperatur ruangan, fenomena creep dapat terjadi sehingga penentuan laju regangan itu cukup penting karena pengaruhnya cukup signifikan. Regangan melar adalah suatu faktor jadi untuk logam, perhatian terhadap regangan melar itu dapat difokuskan ketika logam tersebut memiliki temperatur lebur yang rendah sehingga fenomena creep memungkinkan terjadi. Laju regangan juga dapat mempengaruhi karakteristik tarik dari keramik, jenis material keramik pada temperatur ruangan. Tetapi untuk material keramik, untuk kasus yang tidak ada kaitannya dengan melar, itu ada yang disebut dengan time dependent cracking. Jadi retak yang berpengaruh pada waktu, yang bergantung pada waktu, karena ada efek merugikan dari kelembapan. Jadi faktor kelembapan itu juga untuk keramik dapat mempengaruhi retak yang bergantung pada waktu. Tapi ini kita tidak akan bahas lebih lanjut. Untuk logam pada temperatur ruangan,
laju regangan, pengaruh laju regangan karena keberadaan melar atau akibat keberadaan melar itu tidak terlalu signifikan berpengaruh. Sebagai contoh, saat laju regangan dinaikkan dalam skala 10.000, kekuatan tarik dari tembaga tersebut hanya meningkat sebesar 14%. Pengaruh yang relatif besar itu terjadi pada pengaruh temperatur tinggi, di mana creep dapat terjadi. Jadi pada logam pada temperatur ruangan, contohnya tembaga, walaupun laju regangannya itu ditingkatkan 10.000 kali, kekuatan tariknya tidak berpengaruh. Tetapi ketika temperatur diterapkan, maka pengaruh dari melar itu menjadi sangat penting, mempengaruhi sifat dari tembaga tersebut. Kekuatan menurun sangat drastis ketika temperatur dinaikkan, terutama temperatur di mana temperatur leburnya adalah 1085, temperatur tembaga tersebut 1085, ya, mendekati temperatur 1085, maka kekuatannya akan menurun secara dramatis. Jadi dari penjelasan di atas pengaruh temperatur dan pengaruh laju regangan itu dapat disimpulkan pada kondisi temperatur tertentu ketika laju regangan ditingkatkan, itu umumnya material akan mengalami peningkatan kekuatan sehingga keuletannya akan menurun. Begitu juga ketika pada laju regangan tertentu dan temperatur diturunkan, maka efek yang sama juga akan terjadi. Kekuatan material tersebut atau logam tersebut akan meningkat, tetapi keuletannya berkurang. Begitu pula sebaliknya. Jadi kedua kondisi ini sama, menghasilkan sifat mekanis berupa kekuatan pada material yang sama. Untuk video saya cukupkan. Jika ada pertanyaan kita lanjutkan melalui grup. Terima kasih.